Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Melia Putri dengan NIM B1A122037. Di sini saya akan menjawab pertanyaan ulangan tengah semester alternatif penyelesaian sengketa. 1. Apa yang dimaksud dengan interburst tersebut dan bagaimana perbedaan antara interburst dengan power burst dan right burst? Jelaskan dalam mengemukakan contohnya. Jawabannya, interburst adalah pendekatan penyelesaian sengketa yang berfokus pada kepentingan dan kebutuhan para pihak yang bersengketa. Tujuannya adalah untuk mencapai solusi yang memuaskan semua pihak. Meskipun solusi tersebut mungkin tidak sepenuhnya adil bagi salah satu pihak, berbeda dengan power burst yang berfokus pada kekuatan dan kekuasaan untuk memaksakan solusi, dan right burst yang berfokus pada penegakan hak dan kewajiban hukum. Contohnya, sengketa antara dua perusahaan mengenai pembagian keuntungan. Interburst akan mencari solusi yang menyeimbangkan kepentingan kedua perusahaan, mungkin dengan menawarkan kompromi yang mempertimbangkan kontribusi masing-masing. Power burst akan menggunakan kekuatan ekonomi atau politik untuk memaksakan solusi yang menguntungkan suatu pihak. Right burst akan berfokus pada kontrak atau perjanjian yang telah disepakati untuk menentukan pembagian keuntungan yang sah. 2. Apa yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa secara adjudikasi tersebut dan bagaimana perbedaan antara penyelesaian sengketa secara adjudikasi dengan penyelesaian sengketa secara non-adjudikasi? Jelaskan dengan mengemukakan contohnya. Jawabannya, penyelesaian sengketa secara adjudikasi adalah penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau lembaga pengadilan lain yang berwenang. Keputusan yang dihasilkan bersifat mengikat secara hukum. Penyelesaian sengketa secara non-adjudikasi adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan, misalnya melalui negosiasi, mediasi, atau arbitrase. Keputusan yang dihasilkan mungkin tidak mengikat secara hukum, tergantung pada metode penyelesaian yang digunakan. Contohnya, sengketa tanah antar dua orang, penyelesaian secara adjudikasi dan melibatkan gugatan di pengadilan dengan hakim memutuskan siapa yang berhak atas tanah tersebut. Penyelesaian secara non-adjudikasi bisa berupa negosiasi antar kedua belah pihak dengan kesepakatan yang dicapai secara damai. 3. Apa yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa melalui konsiliasi tersebut dan bagaimana perbedaan dengan konsultasi, negosiasi, dan mediasi? Jelaskan dengan mengemukakan contohnya. Konsiliasi adalah proses penyelesaian sengketa di mana pihak ketiga yang netral membantu para pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan, berbeda dengan konsultasi yang hanya berupa pemberian saran atau nasihat. Negosiasi melibatkan tawar-menawar langsung antar para pihak, dan mediasi yang lebih aktif dalam membantu para pihak menemukan solusi. Contohnya, sengketa antar tetangga mengenai masalah kebisingan. Konsiliasi akan melibatkan pihak ketiga yang netral untuk membantu kedua tetangga mencapai kesepakatan yang memuaskan. Konsultasi bisa berupa meminta saran dari ahli hukum tentang hak dan kewajiban masing-masing. Negosiasi bisa berupa pembicara langsung antar kedua tetangga untuk mencari solusi. Mediasi yang melibatkan mediator yang aktif membantu kedua tetangga menemukan solusi yang dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak. 4. Jelaskan arti dari kompetensi arbitrase tersebut dengan mengemukakan contohnya. Jawabannya, kompetensi arbitrase mengacu pada wewenang arbitrase untuk menyelesaikan sengketa tertentu. Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, arbitrase hanya berwenang menyelesaikan sengketa di bidang perdagangan dan mengenal hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian.
Contohnya, sengketa kontrak jual beli antar dua perusahaan. Arbitrase berwenang menyelesaikan sengketa ini karena merupakan sengketa perdagangan dan kedua perusahaan sepenuhnya menguasai hak-hak mereka. Namun arbitrase tidak berwenang menyelesaikan sengketa perceraian karena sengketa perceraian tidak dapat diselesaikan melalui perdamaian. 5. Apakah sengketa perceraian dapat diselesaikan melalui arbitrase? Jelaskan dengan mengemukakan dasar hukumnya. Jawabannya tidak. Sengketa perceraian tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Undang-undang tersebut hanya memberikan wewenang arbitrase untuk menyelesaikan sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Sengketa perceraian termasuk sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase karena sengketa perceraian berkaitan dengan status perkawinan dan hak-hak pribadi yang diatur dalam hukum perdata dan hukum keluarga. 6. Apa yang dimaksud dengan focusing on the main issues tersebut dan apa pula arti dari flexibility, speed, dan cost? Jelaskan dengan mengemukakan contohnya. Focusing on the main issue berarti arbitrase berfokus pada isu-isu utama dalam sengketa dan menghindari isu-isu yang tidak relevan. Flexibility berarti arbitrase dapat menyelesaikan prosedur dan aturan dengan kebutuhan para pihak yang bersengketa. Speed berarti arbitrase dapat menyelesaikan sengketa dengan cepat dan efisien. Cost berarti arbitrase dapat diselesaikan dengan biaya yang relevan rendah. Contohnya, sengketa kontrak konstruksi, focusing on the main issue berarti arbitrase akan berfokus pada masalah utama seperti kualitas pekerjaan dan pembayaran dan tidak akan membahas masalah-masalah kecil yang tidak relevan. Flexibility berarti arbitrase dapat menyesuaikan jadwal sidang dan prosedur pembuktian sesuai dengan kebutuhan para pihak. Speed berarti arbitrase dapat menyelesaikan sengketa dalam waktu singkat, misalnya beberapa bulan. Cost berarti biaya arbitrase lebih rendah daripada biaya litigasi di pengadilan. 7. Apa yang dimaksud dengan keputusan arbitrase yang bersifat final dan bidding tersebut? Jelaskan dengan mengemukakan contoh dan dasar hukumnya. Jawabannya, keputusan arbitrase yang bersifat final dan bidding berarti keputusan tersebut bersifat final dan mengikat bagi para pihak yang bersengketa. Keputusan tersebut tidak dapat digugat atau diubah lagi kecuali dalam hal-hal tertentu yang diatur dalam undang-undang. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Contohnya, dua perusahaan melakukan arbitrase untuk menyelesaikan sengketa kontrak. Putusan arbitrase menyatakan bahwa salah satu perusahaan harus membayar ganti rugi kepada perusahaan lain. Putusan tersebut bersifat final dan bidding. Artinya kedua perusahaan harus mematuhi putusan tersebut. 8. Walaupun keputusan arbitrase tersebut bersifat final dan bidding, akan tetapi upaya hukum apa yang harus dilakukan jika para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase tersebut secara sukarela? Jelaskan dengan mengemukakan contoh dan dasar hukumnya. Jawabannya, jika para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan eksekusi putusan arbitrase kepada pengadilan negeri. Pengadilan negeri akan memberikan keabsahan putusan arbitrase dan jika putusan tersebut sah, pengadilan akan memerintahkan eksekusi putusan tersebut. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Contohnya, suatu perusahaan memenangkan arbitrase terhadap perusahaan lain. Perusahaan ini tidak dapat membayar ganti rugi sesuai putusan arbitrase. Lalu perusahaan pertama dapat mengajukan permohonan eksekusi putusan arbitrase kepada pengadilan negeri agar putusan tersebut dieksekusi. 9.
Jelaskan syarat-syarat untuk dapat membatalkan suatu putusan arbitrase yang sudah bersifat final dan binding tersebut dengan mengemukakan contoh dan dasar hukumnya. Jawabannya, keputusan arbitrase yang sudah bersifat final dan binding dapat dibatalkan jika memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, seperti putusan arbitrase tersebut diperoleh dengan cara yang tidak sah, melanggar hukum acara, dan bertentangan dengan ketertiban umum. Contohnya, putusan arbitrase didapatkan karena adanya suap kepada arbitrator. Putusan tersebut dapat dibatalkan karena diperoleh dengan cara yang tidak sah. 10. Jelaskan persyaratan eksekusi putusan arbitrase internasional tersebut dengan mengemukakan dasar hukumnya. Persyaratan eksekusi putusan arbitrase internasional di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dan konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia, seperti Konvensi New York tahun 1958 tentang pengakuan dan penegakan putusan arbitrase asing. Syarat-syarat tersebut antara lain putusan arbitrase harus memenuhi syarat formalitas tertentu, tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan hukum Indonesia, dan telah memenuhi prosedur yang berlaku. Contohnya, putusan arbitrase internasional yang memenuhi syarat formalitas dan tidak bertentangan dengan hukum Indonesia dapat dieksekusi di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dan Konvensi New York tahun 1958.